Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Dimas Aditya Prabowo, NRP 66 dari D4 Teknik Otomasi 5B. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS nomor 3, yaitu tentang paper yang telah saya ambil kemarin dari Google Scholar sebagaimana tugas pada topik minggu ke-16, yaitu membuat paper ya, tidak membuat tapi mengambil paper kemudian menjelaskan dari isi paper yang telah dikumpulkan di topik 16. Oke, langsung saja kita ke papernya. Waktu itu saya mengambil paper yang berjudul Analisis Kesiapan Teknologi dalam Penerapan Teknologi Telekomunikasi Generasi Kelima atau 5G ya. Atau bahasa kerennya Analysis of Technology Readiness for the Implementation of 5G Generation Telecommunication Technology. Jadi judul ini dibuat berdasarkan peningkatan kebutuhan telekomunikasi ya, yang diiringi dengan perkembangan jenis layanan telekomunikasi, kemudian mendorong lahirnya evolusi teknologi telekomunikasi. Evolusi dimulai dari teknologi generasi 0 ya, 0G hingga generasi kelima atau 5G yang akan segera diimplementasikan. Di samping sejumlah keunggulan yang menjanjikan, teknologi generasi kelima atau 5G juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Untuk mempersiapkan implementasi teknologi generasi kelima, dilakukan analisis awal terhadap sejumlah teknologi yang memiliki potensi untuk diterapkan pada generasi kelima dalam menjawab karakteristik dari generasi tersebut. Kemudian beberapa teknologi memiliki spesifikasi yang mendukung teknologi generasi kelima, namun masih diperlakukan penelitian dan pengembangan untuk optimalisasi dan meminimalkan kekurangan yang ada pada masing-masing teknologi. Jadi mulai dari awal dulu ya, 0G sampai 4G ya, terutama yang terakhir kemarin 4G, dan sekarang akan dikembangkan untuk 5G yang masih dalam tahap pengembangan, penelitian dan juga intinya diteliti dulu ya, direvisi atau dicari kelemahannya terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Di sini ada evolusi ya dari teknologi telekomunikasi, mulai dari generasi ke-0, 0G, yang diantaranya berupa push talk, PTT, Mobile Telephone System atau MTS, Improved Mobile Telephone System, IMTS, AMTS, yang bentuknya mirip dengan HT ya. Kemudian untuk generasi pertama atau first G, mulai ada Analog Mobile Phone System AMPS, kemudian Total Access Communication System atau TACS. Kemudian dilanjut generasi kedua atau 2G. Di generasi kedua ini sudah ada Time Division Multi Access TDMA, yaitu teknologi multiplating berbasis kode. Kemudian ada generasi ketiga atau 3G, sudah ada CDMA 2000, kemudian wideband kode division multiple access WCDMA, kemudian time division synchronous kode division multiple access TDCDMA. Nah, ini ada beberapa gambar handphonenya untuk generasi 3G. Kemudian di generasi keempat atau yang terakhir kemarin ada sudah berkembang banyak sekali macamnya ya. Nah, ini adalah generasi keempat yang menghadirkan berbagai layanan baru ya, seperti multimedia, message, service, MMS, televisi digital, video conference, dan lain-lain. Kemudian generasi keempat ini berbasis kepada teknologi OFDM dan CDMA. Beberapa fitur didukung dengan adanya teknologi long term evolution LTE. Teknologi pada generasi ini berfokus
kepada layanan data melalui berbagai value add service yang diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan walaupun teknologi yang ada saat ini telah mengalami perkembangan pesat jika dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, namun kebutuhan yang semakin meningkat terhadap telekomunikasi mendorong munculnya usulan-usulan teknologi baru. Namun, adapun dalam kondisi tersebut, teknologi telekomunikasi yang saat ini masih dianggap sebagai kekurangan dan memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut, yaitu satu, persoalan latensi, kemudian aspek keamanan, ketiga konsumsi daya, empat biaya. Kemudian adapun kebutuhan teknologi telekomunikasi ke depan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat latensi yang cukup rendah, data rate yang tinggi, aspek keamanan yang semakin meningkat, konsumsi daya yang semakin rendah, kemudian biaya komponen yang semakin rendah. Nah, untuk konsepan dari 5G sendiri masih dalam tahap penelitian, diperkirakan akan diterapkan mulai tahun 2020 kemarin. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya masih sudah ada, cuman masih sedikit yang menggunakannya. Berbagai pelaku industri telekomunikasi di dunia telah memulai sejumlah persiapan untuk menyongsong era 5G. Agar tidak tertinggal dari negara lain, Indonesia yang saat ini baru memasuki era teknologi generasi keempat perlu melakukan analisis terhadap kesiapan teknologi dan infrastruktur, serta regulasi untuk mempersiapkan masuknya era generasi kelima. Teknologi generasi kelima menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, walaupun sejumlah kendala juga masih muncul. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur teknologi generasi 5G sebagai berikut ya. Pertama, kecepatan yang lebih tinggi hingga 1 Gbps. Kemudian bandwidth yang lebih besar hingga 10 Gbps. Kemudian tingkat latensi yang cukup rendah, kemudian keamanan tingkat tinggi, konsumsi daya yang rendah. Nah, ini ada beberapa teknologi pendukung dari 5G ya. Di antaranya ada Massive MIMO, kemudian ada Millimeter Wave Small Cell Network, kemudian ada Device to Device D2D, kemudian ada Beam Division Multiple Access BDMA, ada Software Defined Network, ada Cognitive Radio Network, kemudian ada Visible Light Communication VLC, ada apa lagi? Sudah. Oke. Nah, jadi tadi adalah beberapa persiapan di Indonesia ya, terutama untuk menyambut datangnya 5G. Tentunya membutuhkan kesiapan yang benar-benar matang untuk dapat menerima 5G di Indonesia ya intinya. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi memiliki kesimpulan itu dari hasil analisis terhadap beberapa teknologi yang menjadi kandidat untuk diimplementasikan di teknologi telekomunikasi generasi 5G dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Untuk yang pertama yaitu Massive MIMO memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam mendukung teknologi generasi kelima, di mana Massive MIMO dapat meningkatkan data rate, kapasitas, serta tingkat keamanan yang tinggi, yang merupakan karakteristik yang diperlukan untuk teknologi generasi kelima. Kemudian yang kedua ada Device to Device Communication atau D2D dapat dikembangkan untuk mendukung teknologi generasi kelima 5G, di mana konsep D2D mendukung perkembangan Internet of Things yang merupakan kebutuhan di masa mendatang. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab persoalan nomor 3, yaitu penjelasan mengenai paper yang saya ambil ini berjudul Analysis of Technology Readiness for the Implementation of 5th Generation atau 4G Telecommunication Technology. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.